Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pelatihan Basic Trauma and Cardiac Life Support dari AGD 118. Bersama saya, Tama. Kita akan membahas materi airway dan breathing. Materi ini penting sebagai bahan belajar bagi teman-teman peserta untuk persiapan praktek dan evaluasi pada akhir kursus ini. Berikut tujuan materi. Tujuan yang pertama, teman-teman peserta diharapkan mengetahui anatomi dan fisiologi airway dan breathing. Yang kedua, mengenali tanda dan gejala obstruksi airway. Yang ketiga, menggambarkan teknik dasar membuka jalan napas. Yang keempat, menjelaskan definisi kriteria jenis airway definitif. Yang kelima, menggambarkan teknik oksigenisasi dan ventilasi. Berikut skenario untuk materi airway breathing. Pengendara motor 25 tahun tidak menggunakan helm datang ke GD diantar oleh masyarakat sekitar. Riwayat jatuh saat berbelok di tikungan tajam dengan kecepatan 55 km per jam. Pasien tidak sadar, terlihat banyak darah di maksilofacial. Apa yang harus dilakukan untuk menangani korban berikut dan prioritas apa yang harus dilakukan untuk penanganannya. Nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Oke, kita lanjut ke anatomi. Anatomi jalan napas bagi menjadi dua, yaitu jalan napas bagian atas dan juga jalan napas bagian bawah. Untuk jalan napas bagian atas, mulai dari oral, nasal, nasofaring, orofaring, laryngofaring, epiglotis, dan juga laring. Untuk jalan napas bagian bawah ada trakea, karina, bronkus, dan alveoli. Berikut adalah contoh gambar untuk jalan napas bagian atas. Dan berikut adalah contoh untuk jalan napas bagian bawah. Bisa dilihat di gambar tersebut, jalan napas bagian bawah yang diakhiri dengan berakhirnya di alveoli. Paten airway penting untuk menghantarkan oksigen sampai dengan ke alveoli. Jadi prinsip penanganan airway adalah memastikan bahwa jalan napas dapat menghantarkan oksigen sampai dengan ke alveoli. Berikut adalah patofisiologi proses bernapas. Saat dada bergerak akan terjadi tekanan udara negatif dan udara masuk ke dalam alveoli yang disebut dengan proses inhalasi. Sedangkan ekhalasi akibat dari meningkatnya tekanan di rongga toraks sehingga dada menjadi rileks dan memaksa udara untuk keluar dari alveoli. Bagaimana cara menilai airway? Pertama, bisa kita lakukan teknik look atau melihat bagian sekitar jalan napas. Yang kedua adalah teknik listen untuk mendengarkan adakah suara nafas yang keluar dari jalan napas. Kemudian yang ketiga adalah feel, yaitu merasakan hembusan napas. Bagaimana cara menilai airway adekuat atau tidak? Yang pertama bisa kita kenali dengan apakah pasien berbicara normal atau tidak. Nah, untuk berbicara normal ini bisa kita ketahui dengan tidak adanya suara napas yang berbunyi ketika dia berbicara. Yang kedua, pasiennya sadar dengan orientasi baik. Dengan cara pasien dapat menjawab pertanyaan dengan baik atau nyambung. Kemudian yang ketiga, tidak ada suara napas tambahan seperti gargling, snoring, ataupun stridor ketika bernapas. Yang keempat, tidak ada penggunaan otot aksesoris atau tambahan dengan posisi normal, bukan tripod position. Berikut contoh posisi tripod atau tripod position untuk pasien yang mengalami respiratory distress. Gangguan jalan napas bisa disebabkan oleh yang pertama mekanisme cedera yang berpotensi terjadi kerusakan di jalan napas secara langsung. Yang kedua ada suara napas tambahan atau ada perubahan suara atau ada suara-suara napas tambahan ketika pasien bernapas. Kemudian yang ketiga adalah gelisah atau dyspnea. Kemudian ada pola napas yang abnormal menjadi lebih cepat ataupun menjadi lebih lambat. Kemudian yang terakhir bisa kita nilai adanya penurunan saturasi oksigen. Kemudian untuk melakukan airway management yang pertama kita lakukan pengkajian dengan teknik yang tadi, listen and feel, kita nilai bagaimana keadaan pernapasan pasien ataupun jalan napasnya.
Kemudian yang kedua, jika ada gangguan, bisa kita lakukan membuka jalan napas dengan teknik manual, bisa dengan jaw thrust ataupun chin lift. Jika ada sumbatan berupa cairan, bisa kita lakukan suctioning atau penghisapan cairan yang ada di jalan napas tersebut, baik menggunakan suction yang keras atau yang rigid tip atau menggunakan yang lunak atau soft tip. Kemudian bisa kita lakukan tambahan dengan pemasangan jalan napas yang bisa disarankan seperti jalan napas pembituk ataupun yang lain. Hati-hati, setiap usaha memperbaiki jalan napas akan menggerakkan bagian kepala. Maka dari itu, salah satu yang harus kita lakukan untuk membuka jalan napas adalah membatasi gerakan leher. Ya. Kemudian kapan curiga chest pain injury? Yang pertama bisa kita kenali dengan MIST. MIST adalah kepanjangan dari Mechanism of Injury, Injury Sustain, and Symptom and Treatment. Kemudian yang kedua, adanya trauma kapitis disertai penurunan kesadaran. Kemudian adanya cedera dari klavikula arah kranial, dan yang terakhir adalah multiple trauma. Berikut adalah teknik dasar untuk membuka jalan napas secara manual. Yang sebelah kiri saya yang berwarna kuning ini adalah teknik membuka jalan napas dengan teknik chin lift oleh 2 orang penolong, di mana 1 orang akan melakukan fiksasi di bagian leher, kemudian 1 orang lagi akan membuka jalan napas dengan cara menarik dagu ke atas. Kemudian yang kedua, yang berwarna merah adalah teknik dengan nama jaw thrust yang dilakukan oleh 2 orang, di mana 1 orang memfiksasi bagian leher, kemudian yang kedua adalah orang yang akan mendorong mandibula ke atas sehingga lidah juga ikut terangkat. Berikutnya adalah teknik membuka jalan napas dengan alat yang terpasang sementara. Yang sebelah kiri yang berwarna kuning adalah oropharyngeal airway, dipasang pada pasien yang mengalami sumbatan jalan napas karena pangkal lidah dan pada pasien yang tidak sadar. Nah, untuk lingkaran yang berwarna merah adalah nasopharyngeal airway, sama. Ini adalah alat yang dipasang dengan sumbatan lidah dengan keadaan pasien yang masih berespon. Teknik dan peralatan dasar yang pertama harus dilakukan adalah pastikan posisi pasien dapat membuka jalan napas secara baik. Kemudian lakukan suction. Jika sudah dipastikan suctionnya bersih, maka bisa kita lakukan pemasangan alat jalan napas sementara baik nasopharyngeal airway ataupun oropharyngeal airway. Berikut ini adalah teknik dan peralatan untuk membuka jalan napas secara kompleks. Ada yang disebut dengan supraglottic airway, endotracheal intubation, atau kita lakukan pemasangan intubasi dengan bantuan drug assisted intubation, dan yang terakhir adalah surgical airway yang dilakukan oleh dokter. Nah, airway definitif adalah memasukkan pipa ke dalam trakea dengan balon yang dikembangkan di bawah pita suara, disambungkan ke selang untuk mendapatkan oksigen murni dengan bantuan ventilasi tambahan dan diamankan dengan plaster. Ini menurut ATLS edisi ke-9. Baik, kita kembali ke skenario. Pengendara motor 25 tahun tidak menggunakan helm, datang ke IGD diantar oleh masyarakat sekitar, riwayat jatuh saat berbelok di tikungan tajam dengan kecepatan 55 km per jam. Pasien tidak sadar, terlihat banyak darah di maksilofacial dengan tanda-tanda vital, pernapasan 10 kali per menit, heart rate 110 kali per menit, tensi darah 95/55 mm raksa dengan GCS 12. Untuk parameter surveinya di fase airway, yang pertama dilakukan adalah pastikan kita dapat melakukan fiksasi pada bagian kepala untuk meminimalisir pergerakan tulang leher. Kemudian segera nilai sumbatan yang ada di jalan napas. Pada soal terlihat banyak darah di maksilofacial, segera lakukan tindakan untuk dilakukan suction dengan waktu sekitar 10 sampai dengan 15 detik setiap kali suction. Kemudian pasang OPA karena pasiennya tidak sadar karena ada potensi lidah jatuh ke belakang. Kemudian pada fase breathing kita memberikan oksigen. Ya, jika dirasa kurang cukup maka bisa dilakukan dengan teknik bagging
atau pemberian ventilasi tambahan, dan nanti kita akan lakukan intubasi. Kemudian di fase sirkulasi, kita cari apakah ada perdarahan yang terlihat. Jika ada, kita lakukan stop bleeding dan pemeriksaan tanda-tanda shock. Untuk disability, kita lakukan pemeriksaan GCS. Kemudian exposure, kita buka seluruh pakaian pasien, cari jas-jas yang mengancam, kemudian kita selimuti, kemudian rejang. Di secondary survey, kita lakukan head-to-toe examination, kemudian pemeriksaan tanda-tanda vital kembali, riwayat, dan persiapan untuk transfer pasien ke ruangan yang sesuai dengan kebutuhan korban. Oke, kita lanjut ke breathing, oksigenisasi dan ventilasi. Oksigenisasi adalah proses pengaliran oksigen dari alveoli ke jaringan untuk mempertahankan aktivitas sel atau metabolisme air. Yang kedua, ventilasi adalah proses mekanik pertukaran udara dari atmosfer luar dan ke dalam paru-paru alveoli. Fungsi utama sistem pernapasan adalah untuk mengantarkan oksigen ke sel darah merah yang akan membawa oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Berikut adalah frekuensi nafas dan tidal volume. Untuk frekuensi, untuk bayi sekitar 30 sampai dengan 40 kali per menit. Kemudian untuk anak 20 sampai dengan 30 kali per menit, dewasa 12 sampai 20 kali per menit. Untuk tidal volumenya, untuk pediatrik 8 cc per kilogram berat badan, untuk dewasa 6 sampai dengan 8 cc per kilogram berat badan. Gangguan pada breathing bisa kita kenali dengan pemeriksaan MST, mechanism of injury, injury to stand, sign and symptom, and treatment. Kemudian kita hitung frekuensi pernapasan untuk menentukan pemberian oksigen yang sesuai dengan kebutuhan korban. Kemudian dilihat apakah ada tanda-tanda cyanosis atau kebiruan. Kemudian lakukan pemeriksaan fisik, IAPP, untuk menilai apakah ada cedera yang terjadi di bagian toraks pasien dan melakukan pemeriksaan saturasi oksigen. Berikut adalah alat-alat yang digunakan untuk memberikan oksigen. Ada nasal kanul. Nasal kanul bisa kita gunakan dengan dosis 2 sampai dengan 6 liter per menit. Kemudian yang di tengah ada rebreathing mask atau simple mask yang bisa kita gunakan dengan dosis 6 sampai dengan 10 liter per menit. Kemudian yang paling kanan ada NRM, bisa kita gunakan dengan dosis 10 sampai dengan 12 liter per menit. Kemudian yang di bawah adalah teknik untuk memberikan ventilasi tambahan dengan alat BVM, baik oleh satu orang di sebelah kiri saya, ataupun oleh 2 orang penolong yang ada di sebelah kanan saya. Kesimpulan, potensi jalan napas adalah prioritas penanganan pasien. Yang kedua, salah satu tujuan jalan napas paten dengan ventilasi baik adalah untuk menurunkan kadar karbon dioksida. Yang ketiga, menjaga jalan napas dan breathing paten untuk mempertahankan metabolisme air. Jika ada pertanyaan dari rekan-rekan peserta, bisa dilakukan pertanyaan tersebut pada saat sesi tatap muka yang akan dilaksanakan sesaat setelah pelatihan daring ini berlangsung. Demikian pembahasan materi, judul materi yang saya yakin semua peserta Demikian pembahasan materi airway dan breathing. Saya yakin semua peserta sudah jelas, namun apabila ada pertanyaan dan ingin diskusi lebih lanjut, dapat berinteraksi dengan para instruktur pada saat nanti tatap muka. Kami mengajak peserta untuk mengikuti pelatihan lanjutan. Silakan hubungi marketing AGD 118 atau bisa juga melalui email atau kunjungi website 118 dan alamat berikut ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.